Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas UMKM di bidang manufaktur, yaitu batik gunung yang terletak di Bondowoso. Usaha batik gunung ini merupakan salah satu industri manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki arti perusahaan yang memiliki kegiatan membeli bahan baku, kemudian mengolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi siap jual. Usaha batik gunung bergerak di bidang pertekstilan yang membeli bahan baku berupa kain dan mengolahnya dengan pembuatan corak batik yang akan menjadi produk kain batik siap dijual. Produk yang dibuat adalah batik yang utamanya merupakan batik khas Kota Bondowoso. Batik Gunung ini berdiri sejak Oktober 2018 dan masih berdiri hingga saat ini. Selanjutnya, di sini sudah tersusun laporan biaya batik gunung pada bulan Agustus 2021. Dari Jurnal Umum Batik Gunung periode Agustus 2021 ini dapat diambil rincian dan total dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Setelah mengelompokkan ke dalam biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, dapat dilanjutkan dengan pembuatan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Data apa saja yang diperlukan untuk menyusun laporan harga pokok produksi, yaitu yang pertama, barang proses awal, biaya produksi, bahan baku awal, pembelian bahan baku yang tersedia, bahan baku dalam proses akhir, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya produksi dalam proses, dan yang terakhir barang dalam proses akhir. Baik, di sini saya Rima Pirinata akan melanjutkan materi mengenai kategori biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan juga kita nanti akan ke harga pokok produksi. Nah, di sini telah diketahui jurnal umum dari batik gunung. Nah, dari jurnal umum ini kita akan mengkategorikan apa saja yang termasuk dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Nah, yang termasuk di biaya bahan baku di sini ada persediaan bahan baku yang dilaksanakan oleh pihak Batik Gunung pada tanggal 5 senilai 850 dan juga ada pembelian bahan baku di tanggal 23 senilai 850. Jadi total dari biaya bahan baku adalah 850 ditambah dengan 850 senilai 1.700.000. Lalu kita ke biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang termasuk dari biaya tenaga kerja langsung di sini ada beban upah. Beban upah yang dilakukan oleh Batik Gunung ini ada dua kali dalam satu bulan karena pemberiannya itu setelah ada pemesanan itu sudah selesai seperti itu. Di sini ada tanggal 19 beban upah senilai 80.000 dan juga di tanggal 30 senilai 80.000. Jadi totalnya dari biaya TKL itu 80 ditambah 80 senilai 160.000. Lalu kita ke biaya overhead pabrik. Nah, di biaya overhead pabrik ini ada biaya penolong dari bahan baku ya. Biaya penolongnya ini ada 1.170.000 yang terdiri dari perlengkapan tinta, peralatan cetakan batik, lalu ke perlengkapan kemasan, peralatan canting. Nah, total dari keempat bahan tersebut senilai 1.170.000. Lalu ada biaya air senilai 850.000, ini ada di transaksi tanggal 30, dan juga biaya angkut senilai 50.000 di tanggal 23 ini 50.000. Jadi totalnya dari biaya penolong, biaya air dan juga biaya angkut itu ada 1.470.000. Nah, untuk menjelaskan saja di biaya penolong tadi kan ada peralatan. Nah, untuk di batik gunung ini perlengkapannya itu selalu diperbaharui tiap bulannya. Maka dari itu tiap bulan pihak dari Batik Gunung selalu membeli peralatan-peralatan tersebut. Lalu kita akan langsung ke harga pokok produksi.
Nah, ini tadi sudah diketahui biaya bahan bakunya 1.700.000, biaya tenaga kerja langsung 160.000, biaya overhead pabrik 1.470.000. Nah, untuk rangka awal, kita mengetahui barang dalam proses awal. Nah, barang dalam proses awal di Batik Gunung ini Rp0. Mengapa? Karena dalam pelaksanaannya ini Batik Gunung dengan sistem pemesanan. Jadi, jika ada pemesanan, maka akan dibuat produksi produk tersebut dan langsung dijual, sehingga itu dijualnya tuh sesuai dari pemesanan itu, jadi selalu habis seperti itu. Jadi tidak ada barang dalam proses awal. Lalu dari biaya produksinya ini ada biaya bahan baku yang terdiri dari biaya bahan baku awalnya tadi, pembelian persediaan awalnya kan 850.000. Lalu ditambah dengan pembelian bahan baku 850.000. Jadi total dari bahan baku yang tersedia itu 1.700.000. Lalu bahan baku dalam proses akhirnya itu Rp0. Mengapa Rp0? Karena seperti yang saya katakan tadi, untuk di Batik Gunung ini sistem pemesanan ya, jadi ini langsung habis, jadi tidak ada bahan baku yang tersisa di akhir, karena selalu pas dengan pesanan yang dipesan oleh para konsumen. Lalu biaya bahan bakunya ini totalnya dari ini 1.700.000 dikurangi dengan bahan baku dalam proses akhir ada 1.700.000. Biaya tenaga kerja langsungnya sesuai yang tadi sudah kita hitung 160.000, dan juga biaya overhead pabriknya yang sudah kita hitung itu 1.470.000. Total dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik itu 3.330.000. Nah, lalu biaya produksi dalam prosesnya itu penjumlahan dari barang dalam proses awal dengan biaya produksi tadi. Nah, 0 ditambah dengan 3.330.000 itu 3.330.000 rupiah. Nah, untuk barang dalam proses akhirnya itu juga tidak ada, seperti yang sudah saya katakan tadi, ini sistem pemesanan dalam Batik Gunung. Jadi, ini seharusnya kan dikurangi ya, karena ini Rp0, maka harga pokok produksi yang kita peroleh adalah 3.330.000. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau tutorial untuk penyusunan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu apa sih faktor yang diperlukan untuk menyusunnya? Jadi, harga pokok penjualan itu membutuhkan faktor penyusun seperti persediaan awal barang jadi atau barang dagang. Lalu misalnya pada perusahaan dagang. Nah, pada perusahaan dagang itu yang dibutuhkan persediaan awal barang dagang, lalu pembelian barang dagang, lalu persediaan akhir barang dagang. Sedangkan pada perusahaan manufaktur yang dibutuhkan untuk penyusunan atau menyusun harga pokok penjualan, yang dibutuhkan adalah persediaan awal barang dagang, lalu harga pokok produksi, lalu persediaan akhir barang dagang atau barang jadi. Nah, harga pokok produksi itu apa sih? Nah, di sini harga pokok produksi sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi harga pokok produksi itu yang dibutuhkan untuk menyusunnya yaitu barang dalam proses awal itu dibutuhkan juga, lalu biaya produksi seperti biaya bahan baku, lalu biaya produksi ini yang dibutuhkan yaitu biaya bahan baku, lalu biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu, yang dibutuhkan lagi untuk penyusunan harga pokok produksi yaitu biaya produk dalam proses akhir, dan juga nanti setelah barang dalam proses itu ditambahkan dengan biaya produksi dalam proses, itu nanti pada langkah akhir dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Lalu
ditemukanlah harga pokok produksi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penyusunan harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan tadi yang diperlukan yaitu persediaan awal barang jadi, lalu harga pokok penjualan, lalu harga pokok produksi, lalu persediaan akhir barang jadi. Nah, pada perusahaan Batik Gunung, laporan harga pokok penjualan periode Agustus 2021 pada persediaan awal barang jadi di sini nilainya itu 0. 0 ini karena perusahaan Batik Gunung ini setiap kali memproduksi itu hanya sesuai dengan jumlah pesanannya saja. Jadi, apabila seluruh produk yang sudah diproduksi itu akan habis terjual. Jadi tidak ada sisa produk untuk persediaan ke depannya. Jadi hanya pada saat pesanan itu diterima, lalu diproduksi, lalu habis dijual. Maka persediaan awal barang jadi di sini nilainya 0. Lalu harga pokok produksi di sini 3.330 ini dimasukkan atau didapatkan dari perolehan biaya produksi ini. Biaya produksi itu ditentukan berdasarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik tadi. Biaya produksi ditambah dengan persediaan awal barang dalam proses, lalu dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses, itu merupakan harga pokok produksi. Nah, dari situ didapatkan harga pokok produksi untuk menyusun harga pokok penjualan. Jadi harga pokok produksinya 3.330 ini ditambah atau dijumlahkan dengan persediaan awal barang jadi, lalu hasilnya yaitu merupakan barang tersedia untuk dijual sebesar 3.330. Lalu persediaan akhir barang jadi pada harga pokok penjualan ini nilainya 0. Karena sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, pada persediaan awal barang jadi, yaitu setiap kali produksi itu hanya sesuai dengan pesanannya saja. Jadi barang jadi atau produk jadi itu sudah habis terjual jika selesai produksi atau sesuai dengan pesanan yang diterima tadi. Maka di sini persediaan akhir barang jadi jumlah atau nilainya itu 0. Maka didapatkan harga pokok penjualan 3.330. Jadi di sini barang yang tersedia untuk dijual 3.330 ini dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi yaitu 0 rupiah. Maka harga pokok penjualan sebesar 3.330. Baik, seperti itu materi mengenai tutorial harga pokok penjualan perusahaan Batik Gunung periode Agustus 2021. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.